Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resensi Podcast, sebuah media alternatif yang membahas pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah, di kampus, dan di dunia kerja. Nah, malam ini kita akan membahas salah satu buku menarik, yang mana buku ini ditulis oleh David Walsh Wallace. Bukunya sendiri itu masuk ke dalam nominasi buku terbaik versi Goodreads 2019. Nah, kita harus terima kasih dulu kepada Gramedia Pustaka Utama karena telah menerbitkan buku ini di tahun yang sama buku ini terbit di terjemahan aslinya atau di Amerika. Karena kebanyakan buku-buku terjemahan itu baru terbit 1 dekade atau 10 tahun. Contohnya buku-buku yang telah kita diskusikan sebelumnya, misalnya buku Outlier, buku tentang Start with Why, itu semua 1 dekade baru muncul. Tapi ini menarik, David Walsh Wallace ini di tahun yang sama sudah terbit. Termasuk bukunya kemarin Melinda Gates itu di tahun yang sama, dan masuk juga best selling books versi Goodreads. Nah, buku yang akan kita bahas ini adalah buku yang bergenre tentang ekologi atau lingkungan, lebih tepatnya perubahan iklim. Judulnya adalah Bumi yang Tak Layak Dihuni. Nah, agak serem juga nih judul bukunya, Bumi yang Tak Layak Dihuni. Nah, di buku tersebut itu dijelaskan sekitar hampir 300 halaman. Itu mulai dari banjir, panas maut, kekeringan, sampai kepada wabah juga dibahas. Maka tepat kalau di flyer sebaran itu dari corona hingga bencana iklim. Nah, mungkin kita sudah sering nonton misalnya film-film yang berbicara tentang bencana iklim. Contoh, film tentang 2012 dulu kan, pada tahun 2009 itu viral bahwa akan ada kiamat di 2012, padahal ada kiamat juga gitu. Contoh lagi misalnya yang paling terbaik mungkin Interstellar, arahannya Christopher Nolan. Begitupun juga dengan novel-novel misalnya kayak novel Mars yang kita tiba-tiba pindah atau bermigrasi ke Mars. Banyak sekarang film-film atau novel-novel yang mengangkat tentang bencana iklim. Tapi film-film atau novel-novel itu hanyalah gagasan imajiner, tidak menjelaskan secara komprehensif apa yang terjadi sebenarnya terhadap bumi kita ini. Maka buku ini tepat untuk menjadi semacam metode yang bisa kita komparasi bahwa apa sih yang terjadi dengan bumi sekarang ini, apa itu bencana iklim, apa itu pemanasan global, apa itu climate change, dan sebagainya. Nah, yang pertama dibahas, karena ini ada 4 bagian. Yang pertama dibahas dulu rentetan-rentetan kekacauan. Salah satunya adalah panas maut. Nah, sekarang kata penulis bukunya ini David Walsh Wallace bahwa panas sekarang adalah suhu bumi terpanas yang pernah ada selama bumi ini eksis. Jadi ini sekarang yang paling panas. Bahkan biasa kita dalam ruangan ber-AC masih panas juga. Jadi AC sebenarnya tidak cukup banyak membantu. Bahkan kehadiran AC sebenarnya itu justru menimbulkan karbon-karbon yang kemudian keluar lagi ke luar ruangan. Itu yang membuat efek panas bumi itu semakin meninggi. Sehingga orang-orang di Timur Tengah atau Afrika itu berbondong-bondong atau eksodus bermigrasi ke Eropa. Dengan asumsi bahwa di Eropa itu rentan konfliknya itu lebih minim dan cuacanya lebih dingin. Padahal di Eropa juga sementara mengalami pemanasan global. Bahkan di kutub utara atau di daerah yang wilayahnya itu relatif lebih dingin, misalnya kayak Rusia, terjadi pelelehan. Pelelehan itu artinya es di sana di kutub utara ataupun kutub selatan itu sementara mencair. Sehingga ini masuk kepada rentetan kekacauan yang kedua, yaitu air laut sekarang sementara meninggi. Bahkan diprediksi dalam buku ini dan menurut beberapa literatur, pada tahun 2050
Jakarta itu akan mengalami banjir. Bukan banjir dari Bogor lagi, tetapi Jakarta pada tahun 2050 yang diprediksi oleh buku ini akan mengalami banjir, yaitu air laut itu akan pasang. Apalagi ditambah lagi reklamasi di sana sini. Apakah teman-teman tidak pernah merasa bahwa dulu masih sering mandi-mandi laut, berwisata di laut? Sekarang sudah tidak ada lagi tuh yang kayak begitu. Semua tiba-tiba tanggul, bangunan, laut. Sudah tidak ada pasir, sudah tidak ada pesisir yang bisa kita gunakan untuk berwisata atau alam itu berinteraksi satu sama lain. Nah itu pada gilirannya itu eskalasinya nanti akan membuat air laut itu semakin meninggi. Jadi nanti wilayah air itu lebih tinggi daripada wilayah daratan. Pada tahun 2050 Jakarta diprediksikan banjir di dua sisi. Sisi dari gunung yaitu Bogor, sama sisi dari laut. Nah, bukan hanya banjir, sisi lain terjadi juga, selain tadi panas, banjir, terjadi juga kebakaran. Kebakaran hutan sekarang itu bukan hanya ada di negara-negara tropis, tetapi juga di Amerika. Coba teman-teman lihat di YouTube, negara yang paling sering juga mengalami kebakaran adalah wilayah-wilayah yang relatif dingin, seperti Amerika. Apalagi kalau ditambah dengan adanya sebagian oknum yang sengaja membakar hutan demi pembukaan lahan, misalnya kelapa sawit. Sini mungkin ada teman-teman yang dari Mateng atau wilayah-wilayah yang mengalami banyak pembabatan demi terbukanya lahan-lahan pertanian baru, misalnya lahan sawit. Sebenarnya itu mencederai keberlanjutan atau ekosistem kita. Nah itu kebakaran. Jadi pertama ada panas mematikan, ada banjir, ada kebakaran. Dan bencana iklim ini, kenapa dikatakan bencana iklim? Karena selain dia mengalami rentetan kekacauan, juga mengalami paradoks. Di satu sisi itu air laut meninggi. Itu artinya ya volume air lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi sisi lain kita mengalami kekeringan air di daratan. Telah banyak kita saksikan di media atau di televisi atau di majalah wilayah-wilayah yang kekurangan air. Bukan hanya kekurangan, bahkan dia sudah mengalami kekeringan. Contoh teman-teman kalau lihat di NTT atau misalnya di luar negeri, di Afrika atau di bagian India pedalaman, kalian lihat bahwa yang digunakan untuk mandi atau bahkan dikonsumsi itu air comberan, bro. Air comberan dipakai. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur di sini. Ya alhamdulillah sanitasi kita masih lebih jernih dibandingkan saudara-saudari kita yang mengalami kekurangan atau bahkan kekeringan air. Nah, selain kekeringan air, tadi ada panas mematikan, juga sering sekali sekarang terjadi wabah. Nah, wabah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Misalnya corona. Corona ini bukanlah wabah yang baru ada pertama kali di bumi. Sudah banyak sekali. Misalnya kalau di Sapiens dijelaskan tentang wabah pes pada abad pertengahan di Inggris, itu mematikan mayoritas warga Eropa. Jadi mayoritas, bukan sebagian kecil, bukan cuma negara tapi Eropa. Di abad ke-15 itu hanya segelintir orang yang bisa bertahan dari wabah pes, atau biasa dulu disebut sebagai sihir hitam. Silakan baca Sapiens untuk melakukan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan ini. Jadi dulu itu lebih parah lagi. Bahkan kalau kita mau compare, corona ini tidak lebih mematikan dibandingkan SARS, MERS atau flu babi. Sebenarnya corona ini cuman angka terakhir kan saya lihat di data tadi jam-jam sekitar jam 8, yang terindikasi positif di seluruh dunia itu sudah 150-an ribu positif corona. Sementara yang meninggal itu sekitar sudah 5.000 orang lebih. Itu artinya corona itu angka kematiannya ketika kita diindikasi positif itu cuma sekitar 3-4%. Dibandingkan SARS, MERS, flu babi dan sebagainya itu lebih mematikan. Cuma kan sekarang sudah ada yang namanya sosmed, sehingga eskalasi berita, informasi itu lebih viral. Bahkan banyak yang lebih, dalam tanda kutip kalau kita compare dengan buku yang kemarin diposting di YouTube, Matinya Kebakaran, banyak yang lebih ahli daripada ahli. Nah, jari-jari kita mungkin lebih ahli daripada ahli. Nah,
Tadi ada 2 orang yang coba saya kontra narasikan. Kenapa saya harus penting untuk membalas statusnya? Karena berbahaya kalau dia lanjut terus. Nah, ada perbedaan mendasar antara lockdown dengan social distancing. Nah, kalau teman-teman baca, saya tadi gunakan literatur undang-undang. Gitu. Dia pakai literatur media. Saya bilang agak sulit juga bro, karena media kan ini harus hati-hati baca gitu. Tidak bisa serta-merta konsum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan rumah sakit, di situ disebutkan bahwa lockdown yang kalau kita transliterasi dalam bahasa Indonesia namanya karantina, itu terbagi 3. Ada karantina rumah sakit, dan ada karantina wilayah. Nah, karantina rumah itu kalau cuma beberapa orang dalam rumah itu yang terindikasi misalnya virus ya corona. Ya rumahnya aja yang dikarantina. Nah, kalau karantina rumah sakit, jika rumah itu sudah tidak mampu, sudah banyak rumah yang terindikasi, kita karantina dia di rumah sakit. Contohnya, ada salah satu rumah sakit di Wuhan pada waktu itu, sengaja dibuat khusus selama 2 hari. Jadi 2 hari udah jadi di rumah sakit untuk mengkarantina pasien corona. Walhasil sekarang Cina itu sudah berhasil menurunkan secara masif angka kematian terhadap corona. Nah, yang ketiga adalah karantina wilayah. Ini yang disebut sebagai lockdown. Karantina wilayah itu adalah memang seluruh wilayah yang ini yang dikarantina. Jadi tidak ada akses-akses yang bisa kita lakukan seperti setiap harinya. Itu karantina wilayah. Dan karena kita ini maritim dalam artian kepulauan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Misalnya langsung bilang karantina seluruh Indonesia, agak susah juga gitu. Karena ini kita kepulauan. Yang mungkin kita usahakan karantina regional per pulau, karantina Sulawesi atau bahkan provinsi, karantina Sulbar, karantina Muju, misalnya Bali ya karantina Bali gitu. Jadi agak sulit kalau bilang karantina Indonesia, agak sulit juga gitu. Saya agak panjang tadi, ya wasting time juga sih, tapi ya agak menurut saya itu penting kita lakukan kontra narasi terhadap itu. Banyak implikasi negatif kalau kita melakukan karantina keseluruhan, banyak. Tidak terjadi akses perekonomian, pemerintahan dan sebagainya. Maka pilihan yang dilakukan pemerintah adalah social distancing atau pembatasan sosial. Kalau karantina wilayah, ya biar tukang bakso yang lewat-lewat itu sudah ada. Jadi memang seperti jam jaga malam, itu namanya karantina atau lockdown. Jadi tidak ada sekali lagi aktivitas. Ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan rumah sakit. Kecuali kalau kita pakai tafsir sosmed. Kalau kita pakai tafsir sosmed, dia bilang lockdown masih ada juga orang lewat-lewat. Misalnya di Denmark. Akan berbeda sekali peristilahan pada satu negara dengan negara lainnya. Misalnya dia bilang Denmark di lockdown, tapi masih ada yang beberapa yang bisa beraktivitas. Ya itu aturan Denmark gimana gitu, kita tidak tahu. Aturan Italia juga tidak tahu, aturan Cina. Tapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karantina wilayah atau lockdown artinya tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada aktivitas, semua orang di rumah. Nah, sehingga ada tahap-tahapnya. Setelah social distancing ini atau pembatasan sosial ini tidak mampu lagi dalam menurunkan secara signifikan angka positif corona, naik statusnya karantina rumah, naik lagi karantina rumah sakit, baru karantina wilayah. Akan terjadi banyak sekali implikasi. Salah satu implikasinya, karantina wilayah, seluruh makanan kita itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada pekerjaan. Semua bahan pokok selama 1-6 bulan itu ditanggung sama pemerintah. Silakan cek di undang-undangnya. Itu namanya karantina wilayah. Jadi saya berasumsi orang-orang yang berinisiatif lockdown, kalau bukan tidak membaca undang-undang kekarantinaan, adalah orang-orang yang mau makan gratis, bro. Karena di dalam karantina ke rumah sakit atau wilayah itu, pemerintah yang menanggung. Itulah mengapa alasan pemerintah Jokowi menganggap waduh bahaya juga ini kalau seluruh Indonesia kita lockdown. Kasih makan itu 271 juta penduduk Indonesia. Walaupun ada tentunya poin positifnya. Poin positifnya pasti sangat signifikan menurunkan penyebaran atau proliferasi virus. Pasti. Itu satu poin positifnya. Tetapi harus dipertimbangkan banyak hal. Kita analogikan ke konteks yang lebih sederhana. Misalnya dalam rumah tuh.
tidak boleh ada kerja, tidak boleh ada keluar. Anggaplah rumah itu ada keluarga. Ini kita lockdownin rumah. Tidak boleh ada keluar, tidak boleh terjadi lagi. Semua masing-masing di kamarnya. Apa yang terjadi? Harus ada satu orang toh yang rela, dalam hal ini pasti kepala rumah tangga, yang rela mengeluarkan uangnya untuk 1 bulan sampai 6 bulan menanggung seluruh biaya hidupnya orang-orang yang kita lockdown tersebut. Sampai kapan uangnya cukup gitu? Kalau misalnya dia tidak terliterasi secara finansial, misalnya tuh belum piku workshop literasi finansialnya resensi sama Bank BI, gitu kan agak susah juga gitu. Itu contoh kasusnya. Jadi umumnya yang meminta lockdown ini adalah kalau bukan dia kurang terliterasi dengan baik, contohnya literasi kesehatan, dia adalah orang-orang yang mau santai-santai di kamar. Masuk makanan gitu, Gitu. Karena harus dipikirkan semua ini. Bahkan untuk melakukan social distancing saja, itu APBN harus diubah, bro. Sekarang ini Kementerian Keuangan sudah menjajaki APBNP, anggaran pendapatan belanja negara perubahan. Memang dalam Undang-Undang APBN disebutkan bahwa jika terjadi situasi bencana nasional itu bisa diubah anggaran. Tapi itu kan tidak sedikit. Tahu berapa miliar yang dikeluarkan Cina untuk menghentikan virus corona? Kalau yang saya baca tadi 600 miliar. Itu baru penanganan di beberapa provinsi, di beberapa kota saja. Bayangkan kalau kita. Sehingga yang perlu kita tangani mengenai virus corona ini, bahwa virus itu sudah banyak macam-macamnya yang mendera umat manusia dari sepanjang sejarah kita hidup. Corona itu hanya salah satunya. Lebih bagus ya kita tetap harus waspada tentunya. Nah, seperti diskusi tadi sama Kina pengantar, ya harus kita tahu bagaimana penyebaran virus itu. Dia itu bukan udara. Jadi yang tidak sakit tidak usah pakai masker. Dia itu menyebarnya lewat sentuhan, tangan jabat. Sehingga kita sekarang sudah lakukan sek apa namanya itu gitu. Jadi bukan salaman lagi. Kalau Nadiem merekomendasikan namaste gitu ya, gini aja gitu, kayak salam uhti begitu, assalamualaikum gitu. Nah, ini agak sulit bagi Aswar pasti bilang, tidak bisa bikin sentuhan kak. Nah itu namaste, tidak boleh lagi sentuhan jabatan. Logam tarik menurut Kina, saya konfirmasi juga betul 12 jam dia hidup. Dia itu banyak di logam. Saya tadi malam diskusi sama keluarga yang kebetulan di Dinkes, itu di logam dia lama itu. 12 jam. Di baju sekitar 9 jam. Makanya yang jarang-jarang cuci baju ini mahasiswa sering-seringlah cuci baju gitu. Di baju itu banyak. Di baju dia banyak. Penting untuk kita cuci tangan juga. Maksud saya sebenarnya ini hal-hal standar yang even tidak ada corona pun sebenarnya harus kita lakukan. Contoh cuci tangan ya mesti gitu ya. Jangan sembarang comot, ada tahu isi langsung saya ambil gitu. Jangan, harus tetap cuci tangan. Maksudku standar sekali gini. Olahraga setiap hari, makan yang gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, jaga tidur dan sebagainya. Hal-hal sederhana. Nah, sehingga adanya virus corona ini membuat kita lebih waspada lagi. Tapi seperti yang dibahas dalam buku ini, virus bukan cuma corona, banyak sekali. Dan corona ini istilahnya pendatang baru. Dan angka mematikannya cuma sekitar 5%. 3-4%, paling tinggi 5%. Walaupun sebenarnya ada juga teori konspirasinya. Ada yang bilang ini senjata biologis dari Amerika, gitu. Saya lihat tadi di YouTube juga ada yang bilang begitu. Senjata biologis dari Amerika untuk menghentikan kekalahan Amerika dalam perang dagang dengan Cina. Ada yang begitu, tapi ya agak tega juga sih kalau ada begitu, tapi ya bisa saja terjadi juga. Nah, pertanyaan kemudian, dalam menyikapi corona hingga bencana iklim yang ada di depan mata kita ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sementara baca buku dari Jonathan Safran Noor. Dia seorang Yahudi. Dia agak unik ini bukunya. Dia bicara tentang makanan. Judulnya Eating Animals. Nah, dia juga ini peraih buku Goodreads. Peraih bestseller versi Goodreads. Nah, di situ di bukunya dijelaskan bahwa dari mana sih makanan kita ini berasal. Nah, hal sederhana pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek pola makan kita. Bukan hanya pola, sumber makanan kita dari mana. Kita bahkan justru bangga biasa kalau makanan tak dari impor.
Tuh, coba kita cross check biasa impor ini apa namanya juru impor. Padahal yang impor itu tentu satu bahan pengawetnya lebih banyak. Yang kedua, tuh transparansi pengepakannya kita tidak tahu. Bahkan di buku yang saya baca itu dijelaskan bahwa penyumbang karbon terbesar dibanding transportasi, bahkan pesawat seluruh transportasi dunia itu adalah pabrik peternakan. Pabrik peternakan itu adalah penyumbang karbon terbesar. Kita harus mengecek. Kalau kita konekkan misalnya dengan buku yang beberapa waktu yang lalu kita bahas, misalnya Seni Membuat Hidup Menjadi Lebih Ringan, dijelaskan bahwa makanlah makanan-makanan yang kita tahu di mana ditanam. Tidak lebih radius 100 km dari jarak rumah. Makanya kemarin kita itu mencoba untuk kentang lokal. Jadi cek kembali itu sosis yang kemarin dibeli, itu di mana diproduksi itu sosis. Di mana itu sosis kita beli. Nah, itu baru satu, baru tentang pola makan harus kita perhatikan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa kaidah anstropik atau peraturan alam semesta itu tidak antropomorfisme. Dalam artian alam semesta ini bukan dibuat hanya untuk manusia gitu. Sehingga cuma manusia yang bisa memerintah ini itu, dan hanya manusia yang tidak bisa dilarang ini itu. Misalnya kalau mau manusia mau bikin perumahan, ya hancurkan aja itu hutan. Misalnya ada hewan-hewan yang tidak bisa hidup, jika dibuka tentang itu, menurut manusia ya fuck do I care gitu. Itu namanya antroposentris atau antromorfisme, bahwa alam semesta ini diciptakan untuk dunia. Kita tidak boleh berpikir seperti itu lagi. Berapa persen dari kita misalnya yang berpikir bahwa ketika kita menendang kucing misalnya, sederhana sekali kucing, itu sebenarnya bertentangan dengan hak asasi binatang. Saya jadi ingat tulisan saya di blog pada tahun 2009. Di blog saya tulis tentang hak asasi binatang atau speciesism. Pernah kita berpikir bahwa ketika kita tendang kucing, kucing juga punya kesadaran. Sebenarnya kucing juga punya kesadaran. Ayam ketika kita tipu misalnya tuh, padahal tidak ada beras di tangan tak, dia juga punya kesadaran sebenarnya. Kita tidak bisa bilang bahwa luar biasa ini Eropa, dia sudah bisa bahas tentang sedetail itu mengenai hak binatang. Padahal dalam tradisi keislaman itu sudah dibahas juga gitu. Bahkan Quraisy bilang Rasulullah melarang kita untuk menipu binatang. Misalnya kita kucing mau kita kasih sesuatu padahal tidak ada, atau bahkan nyamuk itu tidak boleh kita tepuk. Mungkin sedikit juga yang tahu bahwa nyamuk itu makannya bukan darah. Nyamuk itu konsumsinya itu adalah serbuk sari di bunga-bunga. Jadi darah yang diambil oleh induk nyamuk itu hanya diberikan kepada anak nyamuk yang baru lahir. Kita kan sekonyong-konyong saja, waduh nyamuk, kampret nih, pang gitu ya. Padahal bukan untuk dia gitu. Mending diusir aja. Gitu. Pernah tidak kita berpikir dengan jumawanya kita jalan, kita tanpa peduli di situ ternyata ada nyamuk lagi pemilihan kah atau lagi pacaran kah dia gitu. Kita kan jalan aja gitu. Kita tidak pernah sadar itu karena kita merasa bahwa yang eksis cuma manusia. Padahal even nyamuk sekalipun, bahkan nyamuk ada dibahas dalam Al-Quran kan, lebah, semut itu dibahas semua. Itu artinya Tuhan juga menghargai individu sekecil nyamuk, sekecil semut, sekecil lebah, bukan cuma manusia. Walaupun manusia adalah khalifah. Khalifah menurut Quraisy dalam Al-Misbah, dia bilang khalifah adalah penanggung jawab terhadap keberlanjutan alam semesta. Jadi kita penanggung jawab, bukan pemimpin dalam artian yang harus dilayani. Justru kita yang harus melayani. Sehingga kalau kita mau fair, bukan cuma Barat yang melakukan upaya untuk keberlanjutan alam semesta. Bahkan orang Islam sendiri yang harus paling pertama yang aktif terhadap isu-isu lingkungan itu. Mulai dari panas yang mematikan sampai penyebaran virus. Bahkan sabdanya disebutkan bahwa nanti akan ada virus kan, di sabda itu banyak yang populer sekarang di media. Akan nanti ada virus dan umatku akan terhalangi dari itu karena umatku senantiasa menjaga wudunya gitu. Wah, hal-hal sederhana saja gitu. Sudah wudu, cuci tangan lagi itu kan lebih bagus lagi gitu. Nah, saya akan menutup ini dengan perkataan dari Aming. Jadi Aming ini, komedian.
Tapi ini relevan dengan isu yang sementara hangat. Aming bilang gini bro, bahwa pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita, tapi saudara-saudara kita sendiri yang punya duit, berbondong-bondong ngeborong sampai stok kosong. Soalnya kan banyak ini stok kosong sekarang kan, masker, sanitizer. Sobat miskin mungkin cuma bisa bengong, dimatiin oleh saudara-saudara sendiri dalam keadaan kelaparan. Sekarang siapa yang lebih jahat, corona atau manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.